Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Mega Putri dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Cendrawasih. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu data mining, dengan judul penerapan data mining untuk menentukan penjualan spare part Toyota dengan metode Cummins Clustering. Oke, jadi di sini saya akan membahas jurnal tentang penerapan data mining untuk menentukan penjualan spare part Toyota dengan metode Cummins Clustering. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan membahas dari ada judul, lalu tahun terbitnya, nama dari penulis jurnal ini, lalu tentunya ada masalah, tujuan, metode apa sih yang dipakai, dan juga ada hasil pembahasan, dan terakhir tentunya kesimpulan. Mari kita mulai mereview jurnalnya, guys. Jadi yang pertama itu pastinya masalah duluan ya. Nah, dari masalah ini, dalam jurnal ini, semakin berkembangnya persaingan dalam dunia bisnis ya, khususnya dalam industri penjualan spare part mobil dan jasa servis, menurut para pengembang untuk menemukan suatu pola yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran barang di perusahaan, salah satunya adalah dengan pemanfaatan data transaksi. Nah, penggunaan sistem informasi dalam persaingan yang ketat dalam suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain merupakan salah satu masalah yang datang dari luar perusahaan tersebut. Nah, di sini ada CV Terang Jaya. Nah, CV Terang Jaya ini perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif yang melayani pembelian, penjualan spare part mobil, serta memberikan servis untuk berbagai merek mobil. Tapi CV Terang Jaya ini mempunyai kekurangan dalam peninjauan produk yang dijual, lalu produk-produknya apa saja yang dibutuhkan konsumen itu, dan penyimpanan data-datanya kurang efektif. Nah, dengan demikian sistem yang dapat mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat juga ya. Mereka sangat membutuhkan sistem ini. Seperti itu. Lalu ada tujuan. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah dengan adanya pengolahan data yang dilakukan, diharapkan akan dapat memberikan solusi nyata kepada pihak perusahaan agar dapat mengetahui mana mana saja nih barang yang paling laris, laris sedang, dan kurang laris atau tidak laris. Nah, metode yang digunakan di penelitian ini yaitu teknik klasifikasi dengan Cummins. Nah, teknik ini untuk mengelompokkan data kategorikal hingga menghasilkan klaster yang lebih stabil. Jadi, metode Cummins ini dia berusaha untuk mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok itu mempunyai karakteristik yang satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Itu adalah metode. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini hasil dan pembahasannya ada dua ya, analisa data dan juga penerapan Cummins clustering. Jadi, hasil dari analisa data ini didapat dari CV Terang Jaya, di mana data yang digunakan data penjualan sebanyak 50 data. Output yang diharapkan adalah menghasilkan 3 klaster atau 3 kelompok, yaitu C1, data penjualan paling laris, C2, penjualan yang laris sedang, dan C3, penjualan yang kurang laris. Nah, variabel atau atribut digunakan dalam pengelompokan data penjualan ini terdiri dari stok awal dan terjual, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Seperti ini. Nah, ini tabel 1 ya, sampel data. Contohnya seperti ini, ada nama produk, yaitu bumper depan, tipe kendaraan Fortuner 2010, stok awal Dio 9, dan yang terjual ada 16. Seperti ini.
Lalu ada penerapan Cummins clustering. Nah, langkah pertama menentukan jumlah cluster yang ingin dibentuk. Dalam penelitian ini, cluster yang akan dibentuk adalah sebanyak 3 cluster. Kemudian tentukan titik pusat awal dari setiap cluster. Nah, cluster 1, 2, 3, jadi stok cluster pertama itu 2. Yang cluster kedua stoknya 5 dan cluster ketiga 11. Yang terjual, cluster pertama yang terjual 65, cluster kedua yang terjual 6, dan cluster ketiga yang terjual ada 19. Baik, lalu dapat ditarik 3 kesimpulan dari jurnal ini, yaitu kesimpulan pertama, dengan adanya pengelompokan data ini, pihak perusahaan dapat mengetahui nih mana barang yang paling laris, yang larisnya sedang, dan yang tidak laris sama sekali. Sehingga barang yang ada di dalam gudang tidak banyak menumpuk. Dan kesimpulan yang kedua, dari penelitian ini, output yang dihasilkan yaitu barang paling laris ya sebanyak 8, barang yang laris sebanyak 26 itu laris sedang, dan yang kurang laris itu sebanyak 16. Kesimpulan ketiga, dengan adanya pengolahan data yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan solusi kepada pihak perusahaan agar dapat mengetahui mana barang yang paling laris, laris sedang, dan mana barang yang tidak laris atau kurang laris. Seperti itu. Ini jurnalnya yang ditulis oleh Saud Persauran Tambah, Felix Toknadi Kesuma, dan Ferianto pada Maret 2019 dengan judul penerapan data mining untuk menentukan penjualan spare per Toyota dengan metode Cummins clustering. Itulah review jurnal kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you. Terima kasih.